Kadang-kadang saya heran ya, kenapa baru di era Pak Prabowo ini semuanya dihemat, bahkan acara seremonial maksimal 15 orang. Kenapa bukan dari dulu-dulu Pak Jokowi misalnya? Masa sih Pak Jokowi tidak tahu kalau anggaran sedang defisit dan lain sebagainya? Menurut saya apa yang dilakukan Pak Prabowo sangat keren sekali. Tidak mau menambah hutang misalnya, lebih memilih menghemat anggaran. Jadi Pak Prabowo tidak terjebak hutang ya, justru memilih apa? Memilih menghemat anggaran, acara-acara yang tidak diperlukan di stop atau dipangkas habis oleh Sri Mulyani. Dan kemungkinan tidak mungkin lah Bu Sri Mulyani seberani ini kalau tidak ada dukungan dari Pak Prabowo Subianto. Ini kayaknya memang akan ada kejutan ya dari Pak Prabowo Subianto. Apalagi kalau kita lihat dari Argentina misalnya. Argentina bahkan defisit anggarannya itu sudah 14 tahun. Dan akhirnya apa? Akhirnya dengan pemotongan gaji-gaji para pegawai, kementerian dan lain sebagainya, dan bahkan juga mengurangi pegawai dan lain sebagainya. Akhirnya saat ini Argentina pun surplus APBN. Ini sangat mengejutkan sekali. Kalau kita lihat pada saat lalu ya, ketika tutup buku APBN 2024, bahkan APBN di Indonesia itu defisit hingga 500 triliun lebih. Bayangkan loh, ketika Pak Prabowo menjabat sebagai presiden langsung ada pemberitaan yang tidak sedap. APBN tutup buku 2024 mengalami defisit 500 triliun. Ini yang membuat ngeri-ngeri sedap ya. Akhirnya pun Pak Prabowo tidak tinggal diam, dan bahkan juga kebijakan-kebijakan yang diambil menurut saya sangat keren sekali. Mulai dari apa? Mulai dari Sri Mulyani disuruh untuk menghemat anggaran seremonial. Perayaan cukup 15 orang di kantor. Ini menurut saya juga sangat keren sekali, dan semoga saja juga bisa menghemat anggaran APBN ya. Kalau kita lihat pada saat lalu Bu Sri Mulyani bahkan juga memuji Pak Prabowo Subianto ketika datang di saat penutupan buku APBN 2024, dan bahkan Ibu Sri Mulyani memuji baru pertama kali ini ada presiden yang datang tutup buku APBN 2024, dan bahkan itu bukan sekedar acara seremonial, bahkan Pak Prabowo itu tidak ada yang tahu, setidaknya tiba-tiba langsung saja datang kepengen tahu lah, yaitu tutup buku APBN. Kalau kita lihat dari sini memang kala Sri Mulyani sebut kedatangan Prabowo Kemenq luar biasa. Ini sangat keren sekali ya, presiden datang diam-diam, padahal juga di tengah kesibukan Pak Prabowo, tetapi juga menyempatkan hadir, datang, dan bukan sekedar acara seremoni ya. Menurut Sri Mulyani itu merupakan momen bersejarah karena pertama kalinya seorang presiden datang untuk melihat tutup buku anggaran pendapatan dan belanja negara. Prabowo untuk pertama kali seorang presiden datang ke Kementerian Keuangan mau lihat tutup buku APBN-nya. Kata dia saat peresmian pembukaan perdagangan bursa efek pada 2 Januari. Sri Mulyani mengatakan kedatangan Prabowo juga untuk memastikan uang negara dikelola Kemenq. Prabowo dia berujar juga turut memberi arahan kepada Kemenq. Kunjungan beliau itu luar biasa karena itu adalah kunjungan kerja, bukan kunjungan seremonial. Sehingga kami bekerja seperti biasa menutup tahun anggaran, dan beliau hadir bahkan berinteraksi secara langsung dengan kami semua, dengan seluruh pejabat, dan memberikan arahan, ungkap Sri Mulyani. Jadi bukan sekedar kunjungan acara seremoni dan lain sebagainya, tetapi ini kunjungan kerja mendadak, sidak mendadak ya. Jadi Ibu Sri Mulyani pasti akan kaget ya, tiba-tiba Pak Prabowo datang. Dan yang cukup unik lagi, Pak Prabowo bahkan menginstruksikan setidaknya perayaan ulang tahun atau apapun itu cukup 15 orang di kantor, potong tumpeng dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari PDIP juga seperti itu, HUT ke-52 pada saat lalu juga demikian, hanya potong tumpeng, yang hadir juga tidak
tidak banyak dan lain sebagainya. Seharusnya juga patut dicontoh, apalagi negara ya, bahkan yang membiayai itu rakyat. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan tegas untuk menyederhanakan acara seremoni pemerintah termasuk perayaan ulang tahun atau hari-hari besar guna memangkas anggaran negara dalam arahannya di sidang Kabinet Paripurna. Presiden Prabowo meminta bila perlu acara-acara tersebut dilaksanakan secara virtual untuk mengurangi biaya operasional pada 22 Januari. Saya minta perayaan ulang tahun, sejarah atau hari-hari tertentu dilaksanakan dengan sederhana di kantor. Kalau perlu hanya 15 orang hadir, sisanya melalui video conference. Ujar Prabowo, dana tersebut dihemat menurut akan dialokasikan untuk keperluan mendesak seperti renovasi gedung-gedung sekolah di seluruh Indonesia. Ya, sangat betul sekali. Menurut saya gedung-gedung sekolah itu juga sangat memprihatinkan ya kalau kita lihat ya. Dan menurut saya sangat pas sekali ketika acara-acara yang tidak penting seperti ini dialokasikan ke gedung-gedung sekolah yang sudah wajib direnovasi. Nah, bahkan Pak Prabowo juga memuji Sri Mulyani berani pangkas anggaran seremoni. Wah, ini juga sangat keren sekali ya. Jadi harus ditiru lah seperti Argentina, bahkan yang dulu defisit selama 14 tahun akhirnya juga surplus ya. Dari CNN, Presiden Prabowo memuji keberanian Sri Mulyani dalam memangkas anggaran program seremoni. Prabowo mengaku selalu menuntut penghematan anggaran. Menurutnya, bendahara negara berhasil melakukan hal tersebut. Yang pertama tentunya saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sri Mulyani, semua timnya yang telah menyusun APBN dengan baik dan cermat dan bekerja keras, kata Prabowo dalam pembukaan sidang Kabinet Paripurna di kantor pada 22 Januari yang lalu. Prabowo menegaskan tak akan sembarangan menyetujui anggaran program pemerintah. Menurutnya, program pemerintah harus memenuhi sejumlah kriteria. Pertama, harus bisa menciptakan lapangan kerja. Kedua, harus meningkatkan produktivitas. Selain itu, program pemerintah harus mengarah kepada swasembada pangan dan swasembada energi. Prabowo juga menekankan program pemerintah wajib menghasilkan terobosan teknologi anggaran negara. Ucapnya difokuskan untuk sumber daya manusia, pendidikan, sains, dan teknologi. Kadang-kadang saya heran ya, kenapa baru di era Pak Prabowo ini semuanya dihemat, bahkan acara seremonial maksimal 15 orang. Kenapa bukan dari dulu-dulu Pak Jokowi misalnya? Bahkan kalau kita lihat pembangunan di mana-mana, bahkan juga di APBN 2024 defisit. Masa sih Pak Jokowi tidak tahu kalau anggaran sedang defisit dan lain sebagainya? Menurut saya apa yang dilakukan Pak Prabowo sangat keren sekali. Tidak mau menambah hutang misalnya, lebih memilih menghemat anggaran. Menurut saya sangat keren sekali. Jadi Pak Prabowo tidak terjebak hutang ya, justru memilih apa? Memilih menghemat anggaran, acara-acara yang tidak diperlukan di stop atau dipangkas habis oleh Sri Mulyani. Dan kemungkinan tidak mungkin lah Bu Sri Mulyani seberani ini kalau tidak ada dukungan dari Pak Prabowo Subianto. Menurut saya ini sangat keren sekali dan patut diapresiasi ya. Pak Prabowo sangat berani ya. Semoga sajalah hal ini ya setidaknya bisa anggaran bisa sehat kembali, dan di tahun 2025 misalnya semoga saja tidak defisit ya seperti 2024 menurut saya sangat wow sekali ya. Seharusnya Pak Jokowi juga sudah mengetahui hal tersebut dan seharusnya menghemat, tetapi malah ya Anda tahu sendirilah pada Pilpres 2024 bansos jor-joran lah di 2024 dan bahkan juga di Pilkada. Kalau kita lihat dari sini juga ada kementerian yang menurut saya kinerja yang tidak bagus sih. Kalau kita lihat dari survei di sini, wah, dari Selios, 100 hari dalam angka catatan evaluasi Kabinet Prabowo Gibran. Bahkan menteri yang tak tampak bekerja sepanjang 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, Raja Juli, Natalius Pigai, Arif Fatul, Budiman Sujatmiko, Budi Aris Setiadi, ini kemungkinan ditambah-tambah ya. Kalau kita lihat dari sini Selios, Natalius Pigai, Budi Ari, Bahlil Dahlia, Raja Juli Antoni, dan Yandri Susanto. Ya, ini juga belum menampakkan ya kinerjanya itu seperti apa. Bahkan kalau kita lihat pelanggaran HAM menurut saya juga sangat lumayan sekali ya dan menjadi atensi publik, tetapi Natalius Pigai juga tidak tampak ya setidaknya gebrakan-gebrakan pada 100 hari kerja. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa.